warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Satyananda dari absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika politik awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Yang pertama, pada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa awal kemerdekaan adalah presidensial. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung secara lama karena pemerintah menerapkan sistem parlementer. Lalu yang kedua, terdapat kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada Kabinet Nasir. Kabinet Nasir menjalankan pemerintahan pada tanggal 6 September 1950. Nasir mengingatkan kabinet yang dipimpin bersifat nasionalisme. Yang kedua, terdapat Kabinet Sukiman. Ia memerintah pada tanggal 26 April 1951, tidak berlangsung lama pada masa pemerintahannya. Yang ketiga, terdapat Kabinet Wilapo. Ia resmi memerintah pada tanggal 30 Maret 1952. Ia merupakan koalisi antara PNI dan Mariomi. Lalu yang keempat ada Kabinet Ali Sastroamidjo pertama. Ia memerintah pada tanggal 30 Juli 1953. Dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso. Lalu yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955. Ia resmi menjalankan pemerintahannya. Lalu yang keenam ada Kabinet Ali Sastroamidjo kedua. Ia dilantik oleh Soekarno pada tanggal 20 Maret 1956. Lalu yang terakhir ada Kabinet Divande. Pada tanggal 9 April 1957 ia dilantik untuk menjabat. Lalu terdapat sistem kepartaian pada demokrasi liberal. Yang pertama pada awal kemerdekaan. Salah satu hasil dari sidang PPKI. 2. Pembentukan PNI. 3. Konsep Marxis. 4. Pembatalan pembentukan PNI sebagai partai negara. Dan yang terakhir, maklumat Muhammad Hatta pada 3 November 1945. Yang kedua, pada masa demokrasi liberal. 1. Sistem multipartai muncul. Yang kedua, penyalahgunaan kepentingan partai. 3. Kondisi partai politik. Lalu ada pemilu pada tanggal 1955. Pemilu pertama di Indonesia dan dianggap paling demokrat. Terdapat beberapa kegagalan konstitusi. Yang pertama, fakta-fakta kegagalan. Yang kedua, tiga usulan dasar negara. 3. Pancasila dan dasar Islam. 4. Piagam Jakarta. Lalu kita pergi ke dinamika ekonomi. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan terdapat masalah ekonomi yang dialami pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama, hiperinflasi. Kedua, blokade ekonomi. Dan yang ketiga, kekosongan kas negara. Lalu di sini ada upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Yang pertama, mengatasi masalah keuangan negara. 2. Menembus blokade ekonomi Belanda. Dan yang ketiga, membentuk planning board. Lalu dinamika ekonomi pada masa demokrasi liberal. Terdapat 3 masalah pada masa demokrasi liberal. 1. Sistem keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan. 2. Utang Indonesia yang melambung tinggi. 3. Kegiatan ekspansi yang buruk. Lalu di sini terdapat 2 kebijakan yang digunakan untuk mengatasi 3 masalah di atas tadi. Yang pertama, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu berisi 1. Gerakan benteng.
2. Nasionalisasi perusahaan asing. 3. Sistem ekonomi Alibaba. Lalu yang kedua, ada kebijakan-kebijakan ekonomi. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Ini berisi tentang dua rencana atau dua isi. Yang pertama, rencana RUP. Yang kedua, sistem ekonomi kolonial. Pada kabinet Natsir terdapat timbul masalah ekonomi yang dialaminya. Pada tahun 1951, ekonomi di Indonesia kembali tidak stabil. Muncul kesulitan yang dihadapinya. Lalu masalah yang dihadapinya adalah pelaksanaan industrialisasi dan tindakan pemerintah Indonesia menerapkan ikatan ekonomi dengan Belanda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.